Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi struktur ya. Jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu struktur, pendeklarasian variabel struktur itu seperti apa, dan pengaksesan data struktur bagaimana. Sudah kita bahas seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita mendeklarasikan sebuah variabel struktur di dalam struktur, gitu ya. Jadi kita deklarasikan sebuah variabel struktur di dalam struktur, artinya adalah misalkan jika ada, misalkan kita punya data mahasiswa nih. Oke, mahasiswa itu ada apa aja? Ada NIM misalkan, dia punya NIM dan nilai. Nah, yang sebelumnya kita gunakan nilainya itu misalkan nilai 1 dengan nilai 2 berupa data array. Nah, kita misalkan inginnya si nilainya kita bagi-bagi. Jadi nilai mahasiswa itu nanti ada nilai UTS, ada nilai UAS. Jadi kita labelin ya, ada nilai tugas. Misalkan. Oke, ada 3 data nilai untuk mahasiswa. Nah, kita bisa bikin array dikarenakan ini satu data yang beberapa elemen data yang tipe datanya sama-sama nilai gitu ya. Nah, itu juga bisa, atau kita bisa buat misalkan dalam bentuk struct gitu ya. Apalagi misalkan nanti ada data lainnya untuk nilai gitu ya. Misalkan kode mata kuliahnya, nilai UTS-nya dan yang lainnya. Oke. Nah, artinya kita bisa membuat struktur untuk nilai gitu. Nilai mahasiswa, misalkan di sini ada float untuk UTS gitu ya, ada float untuk UAS, ada float untuk tugas. Supaya jelas misalkan ini untuk nilai yang mana nih, gitu ya, UTS, UAS atau tugas. Nah, kita punya struktur nilai ini yang nanti nilai ini bisa kita akses dari variabel mahasiswa. Misalkan kita punya struct mahasiswa MHS. Di sini ada misalkan karakter NIM gitu ya. Misalkan NIM ada 25 karakter, ada nilai untuk mahasiswa yaitu kita deklarasikan tipe data struktur nilai untuk NMHS, yaitu nilai mahasiswa nama variabelnya. Misalkan seperti itu. Jadi untuk aksesnya pun sama. Untuk mengakses data nilai, karena kita panggil dari sini, jadi bisa aja Anda deklarasikan variabel langsung di nilai ini. Nah, kalau misalkan dia dipanggil dari struktur MHS, berarti nanti kita bisa panggil, misalkan kita deklarasikan sebuah variabel struct MHS, gitu ya. Tadi misalkan ada MHS IF, misalkan. Nah, panggilannya sama MHS IF titik misalkan nilai yaitu NMHS titik UTS. Jadi begitu cara memanggilnya, gitu ya. Jadi karena yang kita ingin panggil kebetulan nilai untuk nilai mahasiswa. Nah, bagaimana kalau Anda ingin akses langsung, ya berarti deklarasikan aja sebuah variabel untuk struktur nilai langsung, sehingga Anda panggil langsung. Misalkan kita punya struct nilai, namanya nilai gitu ya, kita panggil aja langsung seperti itu. Berarti variabelnya kita panggil dari sini. Misalkan struct nilai di gitu ya, yaitu n misalkan. Nah, tinggal panggil aja berarti n titik UTS. Oke, kalau ini kan melalui struktur yang ingin kita panggil adalah mahasiswanya, yaitu MHSIF titik NMHS titik UTS. Gitu ya. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kita punya struct untuk nilai. Itu ya, di sana ada float UTS, ada float UAS, ada float tugas. Ya. Nah, kita punya struct lagi satu. Struct-nya ini
Misalkan isinya adalah data mahasiswanya, MHS. Di sini ada karakter nama, contoh aja ya. Lalu kita punya struct nilai, yaitu NMHS. Misalkan seperti itu. Nah, aksesnya tadi ya, langsung aja kita coba untuk input data. Misalkan namanya siapa, kan gitu ya. Yaitu NMHS. Nah, nggak bisa. Kita deklarasikan dulu variabel ya. Berarti kita deklarasikan dulu struct MHS, yaitu mahasiswa misalkan. Oke, berarti aksesnya harus melalui variabel yaitu mahasiswa titik NMHS, nama itu ya. Oke, lalu untuk nilai UTS-nya, misalkan UTS kita inputkan yaitu mahasiswa titik nilai yaitu NMHS titik gitu ya, UTS. Lalu untuk UAS-nya yaitu mahasiswa titik NMHS titik UAS. Ya, cout tugasnya itu yaitu cin mahasiswa titik NMHS titik tugas. Oke, ini untuk input data. Jadi nanti struktur dalam struktur itu bisa. Nanti akses aja langsung ke struktur variabel strukturnya. Seperti itu. Ini untuk input data, kita tampilkan datanya. Oke. Nah, kita langsung gunakan aja. Kok lain? Sorry. Mahasiswa nama ENDL. Mahasiswa UTS line. Oke, mahasiswa UAS line. Mahasiswa tugas. Ini untuk hasil datanya. Oke, kita panggil dari sini gitu ya. Nama misalkan Ali, UTS-nya 78, 76, 87. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, nanti kalau misalkan mahasiswanya lebih dari 1 ya sama, kita buat array di sini. Nanti mahasiswa ke I gitu ya, atau mahasiswa ke variabel I, nama dan yang lainnya. Kalau misalkan ada lagi yang lainnya tugasnya lebih dari 1, berarti Anda deklarasikan di sini, tapi melalui NMHS tugas ke J misalkan. Jadi tergantung arraynya ada di mana, itu yang nanti kita akan tambahkan variabel untuk pengulangan atau incremental value-nya. Oke, mungkin itu aja ya untuk penjelasan struktur di dalam struktur. Nanti insya Allah nanti kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk komentar. Silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.